ulama mana yang dipegang. Sedangkan dalam Muhadzab fil Fiqh Imam Syafi'i juz 2 482 halaman, ya, wa in kana qawatan fa in kana bi'nya jaza di anak qalahuma, ya. Wa in lam ta'zan fa fihi wajhani ahaduhuma, Ya, stop. Nah itu belum spesifik kepada permanen atau tidaknya yang itu. Ini malah justru latih wasore, Sor. Ibarat yang mengatakan itu permanen mana? Nah, ini kan hanya sampai makruh. Iya, tapi maksud saya, Ya. kalau stop dulu Pak. Ya maksud saya, biar lebih jelas ini, ibarat yang sudah baca itu tidak menjelaskan secara spesifik dia permanen atau tidak. Jadi itu hanya masalah ridho zauj saja. Jadi azan itu boleh kalau dia biridho zaujain. Kalau biridho ahadihima itu tafsir. Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang membolehkan karena hakul mar'ah itu istimna punya izan. Yang tidak memperbolehkan karena yang tahun aslah bigoi didororin dan hakuhu. Nah yang menjelaskan itu permanennya mana Pak? Nah ibarat sini itu belum menjelaskan itu spesifik permanen atau tidak. Sama seperti Hayatul Muhad juz 7 130. Bentar. Amama yubtilul hamla muddatan. Segala sesuatu yang membatalkan kehamilan hanya semasa saja, tidak permanen. Wala yaqta'uhu min aslihi. Ini sudah saya baca dari tadi. Ya. Terus fala yahrumu kama huwa dhahirun. Yang tidak permanen ini tidak haram. Ya. Cuma dhahiru annahu in kana li udhrin katar biati waladin lam yukro. Di sini mengatakan tidak makruh. Oke. Apa yang anak kok sampai makruh? Oke. Kan gitu. Iya. Ini latih wasore. Stop. Amat muddatan wala yaqta'uhu min aslihi. Sebentar. Nah, silakan yang di belakang. Silakan. Silakan. Sebentar. Yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan musyawirin yang debatnya, itu moderatornya mendebat musyawirin. Hanya kita hanya memperjelas masalah ini. Ya, penyimpang itu seharusnya. Kita hanya memperjelas masalah. Apa yang diberikan masukan oleh musyawirin itu harus Anda mengolahnya menjadi dua versi nanti itu. Begini, Pak. Mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Karena tadi itu ibaratnya sudah di store dari tadi begitu. Jadi kita ingin menspesifikkan masalah itu biar jelas. Jadi biar tidak apa? Berulang-ulang begitu. Itu maksudnya bukan mendebat musyawirin aku ya. Nah, saya harus sedikit. Jadi moderator itu bukan apa namanya mendebat, tapi mengendalikan. Silakan. Mengendalikan itu, ya. Jadi, ya kadang-kadang moderatornya jadi hanya sebatas pengendali. Silakan. Kalau memang seperti itu, kan sudah dibaca katanya dari Ihya Ulumuddinnya. Menurut apa yang diungkapkan oleh teman kita ini, Bapak yang beriak ini, bahwasanya itu memang kesepakatan suami istri yang harus dilihat. Kalau memang suami istri itu sepakat, mohon mempunyai jangan sampai karena ini ya, jangan sampai hal yang tidak Begini. kurang baik. Ya, sekalipun kayak begitu. malah saya lebih bersahabat pada sendiri. Nanti makola kalau di sini. Lanjut saja. Jadi kan katanya sudah dibaca tadi ibarat dari Ihya Ulumuddinnya, itu sangat jelas itu. Kalau memang kesepakatan suami istri tidak ingin mempunyai anak, maka diperbolehkan dia. Kalau dia tidak sepakat, istrinya mempunyai, suaminya ingin mempunyai anak, sementara istrinya tidak mau. Nah ini yang tidak menjadi kesepakatan itu yang menghasilkan sesuatu yang dikatakan makruh ataupun haram. Sehingga kita kaji saja. Kalau memang kesepakatan, maka diperbolehkan. Kalau tidak, ya tidak diperbolehkan. Harus kesepakatan. Harus tidak mau. Seperti yang dikatakan kan sudah dibaca. Itu untuk jawaban nomor 2, Mami. Jadi kita di sini masih fokus ke calon peringat saya dulu. Masalah kesepakatan suami istri itu nanti itu masalah nomor 2. Jadi kita belum membahas itu sekali lagi saya tekankan kita masih membahas calprinya. Itu apakah dia mengakad atau mengabad. Nah, ini yang di ibarat yang distorsi tadi. Stop. Nah, itu yang dibahas oleh musyawirin tadi itu masalah calprinya saja. Saya membantu moderator, tolong dibacakan dulu tata tertib serta peraturan dalam forum besar Bangsul Masyarakat itu seperti apa, supaya tidak kacau begini. Semua harus kembali kepada ibarat, jangan hanya kata sekedar kata. Cukup, terima kasih. Cukup.
Ini dari Bang Sanusi tadi, angkat dulu. Silakan. Silakan Bang Sanusi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kami ingin sedikit mengkoreksi yang fraksi yang ada di depan, yaitu Al-Halimi 1 dan siapa itu yang di sampingnya itu. Ya. Oke, silakan. Terlebih dahulu. Perkenalkan diri dulu, perkenalkan diri. Ya, kami dari Pondok Pesantren Banu Sanusi, Sela Kebon Rusak, Kebon Rusak Sela, Kecamatan Gunung Sari. Ini ingin mengkoreksi sedikit dari Al-Halimi 1 dan di sampingnya itu. Iya, dari Skoto. Ya, dari Skoto. Itu ibarat yang dibacakan dari Al-Halimi 1 ataupun yang dari Zaid Mustafa. Ya, Skoto. Itu ibarat yang dibacakan itu merujuk kepada Qatul Hamli, bukan kepada Jepri. Itu gagal paham kedua fraksi ini. Ini sebentar. Itu ibarat yang di sana itu yang mengharapkan itu karena alasan Qatul Hamli. Pahami Qatul Hamli itu apa? Qatul Hamli itu memutus kehamilan saatnya dia tidak bisa hamil sama sekali. Sedangkan di deskripsi masalah, Jepri itu dia masih bisa hamil, tetapi dia memilih untuk tidak hamil. Itu beda kasusnya. Oke, terus. Itu Qatul Hamli itu beda. Itu Qatul Hamli itu beda. Sebentar. Kita dengarkan nih barang yang dia baca dulu, baca. Sebentar. Ayo, silakan. Justru itu ya baratnya yang harus kita kembali itu. Stop. Ibaratnya sama yang dia baca. Berarti di sini interpretasi tentang Tidak, ibaratnya ya itu kamu ibaratnya itu keliru itu. Oke, Karena mentaktik dengan masalah tersensi itu tidak sejalan. Berarti mengkolerasikan Jepri dengan Qatul Hamli itu belum cocok, belum pas. Belum pas. Ya, Oke. iya. Stop dulu. Dari fraksi Al-Halimi 1. Stop dulu. Sebelum ngerot ini kita kasih baru masuk. Ya, sekarang untuk baru masuk. Ini yang di depan untuk Mas Jimmy. Sebelum ngerot, bentar. Ini mungkin ada pendapat lain, silakan. Perkenalkan diri sih dulu. Bismillah, kami dari Bandung Masun Orong. Berangkat dari kesepakatan suami istri untuk memilih Jepri yang motifnya bermacam-macam. Ada yang berbagai macam alasan dengan alasan yang berbeda-beda. Tetapi untuk menanggulangi dari alasan yang berbeda-beda tersebut, kami lebih memilih ke pendapat yang membolehkan, berangkat dari ibarat yang tertera di dalam kitab Ihya Ulumuddin Darul Ma'arif. Oke. Jilid 2. Aduh, ini bahagia itu sudah banyak sekali disampaikan dari itu. Jadi boleh intinya begitu ya. Oke. Ini sepakat nggak dengan fraksi yang di samping ini? Tadi ibaratnya dia itu udah di belakang di depan sama saja ibaratnya itu. Jadi ibaratnya dia itu menggunakan 1 juz 2 tadi itu atau juz 3. Nah itu sudah sama. Nah ini untuk mengerat yang tadi nih. Ya mengerat. Ya yang ini tuh. Intinya toh, setiap berbicara tolong sertakan ibarat, jangan hanya karena tema besar kita adalah basuh masalah. Jadi tadi dia itu hanya mengkoreksi fahmu tidak kepada ibarat yang sudah baca itu. Jadi dia membedakan antara Qatul Rohmi dan Jepri. Begitu. Jadi Qatul Rohmi kalau disejajarkan dengan Jepri, ya Qatul Rohmi. Misal Qatul Habli dan begitu, Qatul Habli. Nah itu tidak bisa diserahkan dengan Jepri. Kata dari fraksi Banu Sanusi tadi. Nah, itu langsung saya tanggapi toh. Kenapa Anda tidak bisa menyamakan? Padahal Jepri ini tidak ingin memiliki anak, sedangkan Qatul Hamli ini sama-sama tidak ingin memiliki anak. Oke. Kenapa membedakan dua hal tersebut? Mana dasarnya? Stop. Nih yang dari fraksi 1 Al-Halimi ini sama rodanya sama atau gimana?
Kalau menambahkan sedikit, menambahkan. menambahkan roda. Ya, menambahkan. Iya. Karena mungkin dia terlambat kan tadi. Ah, iya. Mungkin belum paham. Oke. Belum paham. Nah, jadi kan dia nggak mengetahui, dia belum memahami. Beliau ini belum memahami pertanyaan yang pertama. Kan pertanyaan yang pertama itu sudah jelas. Bagaimana hukum memilih untuk child free secara sengaja dan permanen? Nah itu makanya baca itu. Stop dulu. Fraksi bangsa ini stop dulu. Stop. Sebentar. Anda belum bisa bicara di sini. Lanjutkan. Nah, jadinya Lanjut. jadi di sini kan ada kata-kata permanen di sini. Ya. Nah, kalau nanti dia itu memutus secara permanen, hablan itu memutus secara permanen, itu hukumnya haram. Jelas? Nah ini coba Oke. ulang itu. Cukup ini fraksi halaman yang satu cukup. Fraksi yang cukup. Yuk. Kemudian yang kedua, Stop dulu. Cukup. kemudian ingin mengerot tadi yang cari-cari ibarat yang masalah kesepakatan itu. Oke, cukup lah itu korupsi Sirhani cukup ya. Kita kasih semuanya Bang Sanusi. Ya, Silakan. yang lain nanti dulu angkatnya yang lain. Stop Ini dulu ini. Oh, stop dulu, sebentar. Nih, Bang Sanusi silakan jelaskan bagaimana cara praksi SIDE itu peluru itu memahami ibarat yang dibaca, ya. Jadi tadi SIDE hanya menjelaskan tapi Ya, Pak. pemahaman SIDE. Silakan. Jadi betul. Silakan. Jadi coba dilihat ini Al-Alumi 1 ya. Itu si anak itu berangkat, ibarat yang di anak itu berangkat dari kauluhu bidawa. Ya, kauluhu bidawa. Kemudian nanti turun ke qatul habli, itu yang mengakibatkan munculnya hukum haram. Ingat, ini qatul habli di sini memutus kandungan secara permanen sehingga dia tidak bisa hamil lagi. Sedangkan child free itu dia masih bisa untuk hamil, tetapi dia tidak menginginkan kehamilan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan di sini, ini untuk lebih jelasnya yang jadi pertanyaan di sini, apakah bisa kita samakan qatul habli dengan child free? Sedangkan qatul habli itu tidak bisa hamil sama sekali. Cukup Bang Sanusi. Iya, cukup. Bisa dipahami ini yang lain kita ini. Supaya lebih mengerucut, tolong dengarkan semua. Kalau qatul habli ini ibaratnya ayatul muhtaj, ini jelas haram. Kalau qatul habli itu jadi sudah ada di dalam perut, itu qatul habli. Tapi kalau child free atau azal ini belum berupa janin, masih berupa mani, atau bahkan tidak mani ini keluar tapi tidak bisa membuahi sel telur, itu child free atau azal. Oke, Sementara qatul habli ini jelas-jelas membunuh dan itu haram kalau sudah 120 hari tadi ibarat saya baca. Kalau sebelum itu bisa jadi tidak masuk dalam fase haram. Ya ini sebentar. Oke, cukup. Sebentar dulu kan. Cukup. Ya sebentar. Cukup. Ini kalau Sebentar. katakan tadi dari pondok pesantren dari Sekotong. Sebentar. Ya. Silakan tanggapi dulu. Cepat. Ya kalau yang dikatakan tadi dari fraksi dari pondok pesantren Sekotong itu azal itu sebenarnya cara untuk bisa child free. Jadi child free itu lebih umum daripada azal. Itu beda. Jadi tadi menyamakan antara azal dan child free itu tidak bisa. Oke. Cukup dulu. Sebentar. Nah, yang dari tadi ini, tidak. Belum. Sebentar. Ini yang tidak. Silakan. Belum. Terima kasih moderator. Jadi sebenarnya kurang jelas siapa yang menjawab haram, daripada itu kan siapa yang jawab makruh atau bahkan boleh sama sekali, itu belum ditutup sama moderator, jadi bingung kan? Ya terus. Nah, yang saya tangkap itu tadi kalau dari yang potong itu tidak mengerucut. Sudah jelas, Ya, azal itu kan hanya bagian daripada penggugur untuk faktor hamli. Nah itu bagian. Jangan terus itu
apa namanya ibaratkan? Jadi ibaratnya tadi di situ ada dua, ada yang ibarat azal, ada yang ibarat istimal syai ya. Jadi tadi sudah diperincikan bahwa kalau dia itu yang taul habla min aslihi atau ya begitu, maka itu hukumnya haram. Tapi kalau takhir itu dia tidak haram. Jadi kalau temporal itu tidak haram. Ya masih tafsir kan kalau menggunakan ibarat ya. Ya kalau ibarat nya tafsir kan begitu. Ya, artinya gini. Saya sepakat dengan yang di belakang bahwa syukur itu hanya bahasa umum. Pokoknya itu adalah dia tidak mau untuk mempunyai keturunan. Ini itu saja. Entah itu dengan azal, dengan nun, dengan apa, ditunjukkan situ. Dan kami dari tadi menjawab haram. Gak usah kita lari kalau gini maka boleh teruskan. Jadi saja ini haram. Kenapa? Karena itu akan bertentangan dengan maqasidus syariah. Artinya apa? Itu sudah umum ibaratnya bahkan. Kita bahkan saking ekstrimnya ada juga ibarat mengatakan kalau dia mau dia punya keturunan, tapi dia bertipe bukannya. Kalau kita punya anak ini, setelah itu kita nggak hamil lagi. Itu pun nggak boleh. Ibarat kita apalagi yang sama sekali. Ya, ibarat kita mana yang tadi itu yang mengatakan itu. Maksud apa? Stop dulu, stop. Kita bacakan dulu. Stop dulu, sebentar mas. Simpelnya begini ya. Gini, Stop. ada orang yang mengatakan seperti ini. Ana uridu kada wa kada waladan. Bapak ada dalika la uridu syai'an. Siapa yang punya anak seperti ini? Yang putih lah. Kalau sudah ini nggak usah lagi kita putuskan nanti. Nah itu juga tidak boleh. Apalagi yang tidak mempunyai keturunan sama sekali. Cukup. Dan seperti itu. Cukup. Nah, saya pengen mengatakan pengen nunggu jawaban yang berani mengatakan boleh itu. Oke. Cukup. Jangan. Cukup mas. Sebentar mas, cukup. Nah ini tadi, jadi sini juga agak membela yang barusan kita tadi itu. Oke. Ini yang di belakang tadi, sebentar. Nah itu, yang di belakang. Sebelum masuk itu Pak Moderator, jadi perlu dipahami antara azan dengan cell free. Azan itu menumpahkan sperma di luar istri, itu azan. Cell free itu bebas sel. Jadi bagaimana syariat melihat menghukumi kesepakatan suami istri terkait dengan cell free itu saja sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Tuan Guru Zain tadi itu. Mohon maaf Pak, cell free itu benar, bukan bebas seks. Nggih. Memilih untuk diri Nggih. Ya, Bebas sel. Nggih. Sebentar. Kita sepakati tadi dari awal cara itu apa ya? Jadi ini tidak ingin punya anak. Jadi ibaratnya seperti itu. Nah silakan, sebentar. Yang di belakang. Sebentar dulu. Ini yang di belakang. Nih. Nah, gitu. Silakan sebutkan fraksinya dari mana? Ya, dari dalam sini. Silakan. Kita tahu ini biasa terang dalil. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Asnal Matalib Syarah Rodatul karangan Syekh Zakaria Al-Ansari juz 3 halaman 186 ini tentang azl. Wal azlu wa huwa ayyun zina ba'dal jima'i kharijal farji taharruzan minal waladi makruhun wa in azinat fihi al-ma'zulu anha hurratan kanat au amatan li annahu tariqun ila qat'in asli bukan qat'il habl wa ma zakarahu min al-karahati huwa ma naqalahu al-aslu an itlaqi sahibil muhazzab wa qala qablahu al-aula taku. Jadi di sini bahwasanya kalau azl itu makruh dan ada kesepakatan dari si istri untuk diizal oleh suami, sekalipun itu nanti dia huruf atau amah, karena itu ialah toriku ila qatin nasl bukan ila qatil hab. Sekian. Cukup. Ya. Silakan ini masih sama. Ya, silakan. Yang di belakang, paling belakang nih. Iya. Belum ya? Nggih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
Ini dari tadi ibarat-ibaratnya sudah jelas-jelas ya. Ibarat kita dari I'ana, dari Ihya Ulumuddin. Itu kalau kita bahsul masail ini bukannya cari apa ya, tapi cari kebenaran begitu ya. Bahwa apa yang diutarakan oleh teman-teman asatidzah ini itu dengan ibarat kitab yang memang dari para ulama kita kenal gitu ya. Nah, cuma yang jadi problem menurut yang pribadi ini belum jelas. Coba di moderator ya, di teman-teman ini definisikan dulu biar tidak ngambang ini loh. Tidak ngambang apa itu Jeffrey, apa itu Rohe begitu. Coba definisikan. Sebentar. Dulu, dengar dulu ini. Iya, Dulu. benar. Katakan itu ada kalau mengeluarkan di bawah kitab yang ini itu dibantah dengan yang itu begitu. Ketika mengeluarkan di bawah kitab yang ini. Nanti dulu moderator ini cuma menengah itu ya. Dengar dulu moderator biar jelas ini audiens begitu. Ini jadi definisikan apa itu Jeffrey begitu. Ketika sudah ada definisi yang jelas, maka di bawah kitab itu akan menyusul begitu. Cukup. Gitu ya, cukup ya. Cukup. Saya bantu moderator. Zamannya Rasulullah itu tidak secanggih zaman sekarang, sehingga ketika orang tidak ingin memiliki keturunan disebut dengan azl. Satu, Jeffrey adalah sebuah pilihan hidup di mana seseorang atau pasangan suami istri memutuskan untuk tidak memiliki anak, baik secara biologis maupun adopsi. Apa perbedaan dengan azl di zaman Rasulullah yang sama-sama tidak ingin memiliki keturunan? Azal itu cara untuk tidak. Betul, cara untuk Jeffrey. Makanya di sini kami mengilhamkan antara azl dengan Jeffrey. Beda itu. Stop. Tidak bisa diilhamkan itu. Sebentar. Bapak sih belum dipersilakan untuk ngomong. Sebentar. Nah, jadi di sini. Sebentar. Pak moderator. Sebentar. Pak moderator sedikit. Sebentar. Ini lebih sedikit Pak moderator. Oh, sebentar. Dalam bahasa Arab, tidak memiliki keturunan adalah qur'ul hamli. Dalam bahasa Arab, qur'ul hamli dalam bahasa Inggris Jeffrey. Itu bukan istilah loh. Jadi seperti itu. Sini belum ada yang ngomong. Ya, dari tadi sini bahas ada basul masail. Akhirnya peraturan sini belum dikasih ngomong. Stop dulu. Nah, silakan. Coba, silakan. Stop. Kalau mengenai masalah ibarat sudah banyak itu sudah. Cuman coba pastikan Pak moderator ini mana jadi definisi yang pasti begitu. Sebentar. Nanti dulu Pak moderator. Ya, pastikan dulu itu biar nanti ibarat kita itu ketika melihat definisi, oh ini ibaratnya, biar kita tidak cepat pusing begitu. Sebentar nih, sudah. Nih, jadi dari awal, sebentar. Dari awal saya sudah katakan bahwa masalah ini kompleks ya. Dan dari awal tujuan kita basul masalah ini untuk itu. Kalau semuanya sepakat ya ngapain kita basul masalah ini begitu. Jadi biarkan. Sebentar. Sebentar. Saya punya kewenangan untuk ini. Sebentar. Saya hanya ingin menengahi. Bukan. Saya menengahi. Sebentar. Biar tidak ribut. Sebentar. Jadi dari awal penunggu telat tadi nih atau dari awal? Penunggu telat ada dari awal? Telat ada dari awal. Sebentar nih, sudah telat ada dari awal. Oh, kalau memang dari awal pasti sudah dengar itu kesepakatan forum tadi. Kalau di kesepakatan forum tadi kita katakan bahwa ini yang mau jadi biarkan musyawarah itu berdebat, nanti yang punya urusan untuk merumuskan itu yang pada perumus dan musuhin. Jadi musyawarah itu ya debat, bukan kesepakatan di musyawarah. Sebentar. Ini
kata begini nih, Pak Moderator, mohon maaf yang asatidzah yang lain ya. Oke. Sebentar, ya. Jadi yang kita di rumusan masalah ini itu sudah dikitabkan sama ulama. Nah kalau apa misalnya kita harus tepat, maka kita harus fatwa ulang, kan begitu artinya. Oh, memang tujuan kasus masalah itu begitu. Dengar dulu. Oke. Karena ini Sekian, cukup. yang di India, kemudian yang di ada misalnya. Cukup. Nanti dulu. Biar selesai dulu. Bentar. Ya, turunkan dulu bentar. Biarkan kita dengar sampai selesai. Biar selesai kita. Ya, udah apa? Ya udah gitu. Jadi kalau misalnya harus dituntut ada yang khilaf, sementara yang di kitab-kitab ini sudah jelas, lalu kita menjadi mujtahid begitu artinya. Bukan begitu, San. Bukan. Artinya kita harus fatwa ulang artinya itu. Bukan begitu. Ini kan Pak Moderator ngomongnya mana yang khilaf. Iya. Artinya menurut kita khilaf, sementara di kitab-kitab itu sudah tidak memperbolehkan dengan tafsir yang ada begitu. Bukan begitu. Nah, ini ambure, jadi basul masalah itu bukan seperti itu. Oke, ambure sekali. Basul masalah ini tidak seperti itu. Prinsip basul masalah tadi Sedikit Pak Moderator. sebentar. Musyawirin itu tugasnya, saya coba nanya ya, musyawirin itu semuanya setor ibarat, terserah bagaimana cara dia menginterpretasikan ibarat yang berbeda. Itu nanti tugas perumus, ya. Dia mau debat bagaimanapun ibaratnya satu. Seperti tadi Bang Sanusi memahami ibaratnya berbeda. Ya itu kan bukti belum ada kesepakatan ini. Itu nanti akan menjadi pertimbangan perumus untuk merumuskan masalah. Jadi bukan kita cari kesepakatan kalau musyawirin. Satu dua. Oke. Moderator. Oke, sebentar. Mohon supaya ini lebih fokus ya. Tadi Sebentar. ada pembahasan. Sebentar, Ustaz. Kita kasih waktu. Dengan sendiri dengan jadi dengan situasi yang sekarang itu disepakati atau tidak bahasa qat'ul hamli dengan sekarang ini apa yang dibahas Jangkrik. ada serpi yang permanen bisa pelungguh arahkan mungkin kepada qat'ul hamli. Ada yang tidak permanen maka masuk azal kepada ibarat-ibarat yang tadi. Ini kan belum selesai, ini masih ada yang mendebat tidak menyamakan atau tidak sama antara qat'ul hamli dengan serpi. Sementara serpi itu lebih luas bahasanya. Lebih luas pembahasannya di situ tentang kategorinya, apakah dia itu permanen atau tidak permanen atau hanya untuk meluangkan jarak antara anak pertama dan kedua dan sebagainya. Itu nanti akan Panitia yang dari yang tadi itu berikan kesempatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya hanya ingin tawasud yang menambahkan ataupun menengahi. Jadi di sini tadi banyak teman-teman yang sudah mengeluarkan ibarat dan membacakan tentang keharaman daripada filtri. Jadi seperti kalau saya fleksibel, tidak mengharamkan mutlak. Walaupun di sini saya juga memegang ibarat yang mengharapkan seperti di baju ataupun di anak dan yang lain-lain. Jadi intinya di sini kita lihat wajibnya yang al-hukmu yang dulu ma'indah wujudan atau adamu. Kita lihat wajibnya dulu, ilatnya kenapa dia bisa haram dan kenapa dia bisa boleh. Karena di sini kita membahas hukum taklif ya, hukum taklif itu lahir daripada hukum wajib. Jadi sebab syarat dan mane. Jadi kita harus bahas juga ini sebabnya, wajibnya, manenya dan syaratnya kenapa kita bisa mengharamkannya. Makanya dalam satu ayat usul fikih mengatakan idza asqala an-nazir hukm syar'i hal huwa haramun am mubahun falyanzur ila maslahatihi wa mudaratihi. Cukup. Jadi saya kira ibarat-ibarat yang sudah masuk ini ya. Sebelum itu saya tanya dulu kepada para musyawirin. Jadi saya kira ibarat-ibarat yang ada di situ itu sudah lengkap ya tentang apakah itu qat'ul hamli, apakah itu Qat'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya. Langsung ibarat nama. Ya. Buhusul ibarat al-wazir al-fiqhiyah juz 3 halaman 28. Wa amma tanzimul hamli KB mengatur kehamilan faya juzu indal hajati. Jelas ya? Qiyasan ala azli
Qala Az-Zarqani sebentar, tolong biar selesai. Wa mithlul azli ayya ja'ala fil rahmi khirqatan wa nahwaha mimma yamna'u wusulal ma'i lirrahimi. Ya, termasuk atau sama halnya dengan azl adalah membuat khirqah secari kain atau apapun itu di dalam rahim. Kalau sekarang alat kontrasepsi itu, ya, mimma yamna'u wusulal ma'i lirrahimi, untuk mencegah masuknya air mani ke dalam rahim. Wa qala as-Sun'ani mu'alajatul mar'ati li isqatin nutfah qabla nafsiruh mutafarri'un jawazuhu. Seorang wanita ketika dia menggugurkan mani atau membuang mani yang sudah masuk ke dalam rahimnya sebelum usia 4 bulan, kebolehannya itu beraneka ragam. Ya. Kemudian sebentar, tolong biar selesai dulu. Wa adamuhu wa 'ala khilafi fil azli. Wa man ajazahu ajazal mu'ajalah wa man harramahu harrama hadzal bil ula. Wa yuhaqu bihadza ta'atul mar'ati ma yaqtahu habla min aslihi. Wa fi Aisyah al-Bujaironi wa amma ma yuftiul habla, segala sesuatu yang memperlambat kehamilan. Wala yaqtahu min aslihi, dia tidak memutus menghentikan kehamilan tersebut dari asalnya. Fala yahrumu, tidak diharamkan. Sebentar, tolong sebentar. Wa fi Aisyah radhiyallahu mukhtar wa qala Az-Zarqani. Sebentar. Enggak, ini biar selesai. Mahal syahidnya dia ya sini. Fal ya, wa yajuzu laha saddu fami rahmiha kama taf'alun nisa. Wa fi nihayatil muhtaj wa qala Az-Zarqani wa 'ala qawli bil mahdi. Falau farraqa nama yang mau bil kulliyah, bisa bedakan terus lagi pasti semua peserta basuh masa ini terus. Wa bainama yang mau fi waqtin duna waqtin lakana muttajahan waqtin wasore, silakan digores. Gini. Ini ada yang drop kalau tidak ada, karena saya melihat efisiensi waktu juga ini mau suruh dan saya lihat ibarat-ibarat yang masuk ini rata-rata hampir sama. Nah, interpretasi tentang ibarat-ibarat itu yang banyak berbeda. Ya. Jadi itu masih agak sama dengan ibarat-ibarat yang tadi disampaikan itu. Nah, loh, nah, dari tadi ibarat-ibarat itu, ibarat apa itu? Silakan. Ya, ini biar kamu nonton ya, ibaratnya muter-muter supaya mengkerutut saja dan tidak memberikan ibarat, tapi ini biar jalan basuh masa ini. Salwatul rohmi, maka itu diharamkan, itu tidak boleh, begitu ya. Nah, ini daripada musyawirin begitu. Jadi kalau dia mu'abbad maka tidak diperbolehkan. Ini ada bantahan dari organisasi ya? Ada bantahan. Ini membantah ya, keras. Oh ya, silakan fraksi organisasi. Tuh, kalau keras silakan. Terima kasih kepada Pak Moderator karena sudah mengizinkan 12 ya, lebih 5 atau lebih 15 kita serahkan. Kemudian masalah yang pertama ini dengan deskripsinya kepada perumus. Forum saya tutup dulu ya, maksud saya untuk story barat saya tutup dulu. Kita serahkan kepada perumus. Kita stop dulu. Ampun, kita stop dulu biar tidak berlarut. Kita serahkan kepada perumus. Baik, kepada para perumus kami persilakan untuk bisa merumuskan masalah ini. Wah, waktu tuan ini ya, Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua yang disampaikan dari awal sampai akhir itu adalah semuanya bagus, dan memang dalam menentukan suatu hukum daripada sebuah kasus ada yang berdasarkan pertama ilah, yang kedua ilah, kemudian yang ketiga adalah kasar. Artinya ilah ini sebagai satu motivasi apa yang menyebabkan seorang atau satu keluarga bisa melaksanakan yang namanya fitri. Yang kedua, bagaimana caranya? Cara dia untuk merealisasikan apa yang sudah menjadi motivasinya itu. Dan kemudian barulah yang ketiga adalah kasar.
kasat itu jual. Ini kan tidak bisa kasat duluan baru ada ilah. Jadi ilah, kaifiat baru kasat. Nah, sebenarnya cilpring ini sudah dari sejak dulu ada pada zaman Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang sekarang paling marak melakukannya adalah di dunia barat. Ini untuk kepentingan anak-anak sekolah. SMP yang ada di dunia barat itu sudah melaksanakan cilpring untuk kepentingan kelanjutan sekolahnya. Nah, itu. Sehingga nanti anak-anak ini sama kelasnya atau tidak sama kelasnya, tapi kalau sudah melaksanakan nikah, melakukan hubungan suami istri, masing-masing pulang ke rumah orang tuanya sampai mereka kamar. Nah, itu yang sekarang paling marah. Sehingga dengan fenomena yang terjadi di negara barat ini merembet dia di negara kita. Karena apa? Ada beberapa negara yang sesungguhnya tidak melakukan hal itu, seperti halnya Pakistan. Pakistan betul-betul zero daripada cilpring. Kenapa? Justru negaranya itu memberikan peluang sampai kepada ibu-ibu yang berumur sinuliasinya itu sudah tinggi. Kalau di negara kita mungkin 55, paling tinggi 60, kalau di Pakistan itu 20 masih melahirkan. Dan mereka itu terus memicu banyak penduduk mereka, sehingga sekarang jumlah umat Islam di Pakistan itu jauh lebih besar daripada Indonesia. Kalau Pakistan 241 juta umat Islamnya, Indonesia adalah baru 221 juta. Jadi ini adalah merupakan ekses daripada cilpring. Jadi apapun sampaikan tadi itu semuanya ada benarnya. Karena apa? Tergantung daripada tadi itu ilah, kaifiat, dan kasat. Sehingga dari situ akan melahirkan suatu hukum. Apa hukumnya mubah, apa hukumnya sunat, apa hukumnya makruh, apa hukumnya wajib, itu tergantung daripada ilah dan kasatnya. Dan itu juga tidak bisa terlepas daripada kaifiat. Misalnya nanti dia kaifiatnya begini. Misalnya, ayo sudah kita boleh punya anak, tapi begitu lahir kita cekek dia semuanya. Atau tawadu, kita kuburkan dalam hidup seperti yang dilakukan oleh jahiliyah. Itu kan kaifiat. Maka ini kasih menentukan. Karena sebab itu sangat-sangat kami apresiasi semua yang menyampaikan itu tadi pendapat-pendapat itu merupakan suatu pendapat yang sangat luar biasa. Dan ini tidak bisa dihindarkan dari ulama sejak masa awal. Pada zaman Rasulullah sudah ada itu. Pada zaman Rasulullah sudah ada. Jadi semua aspek hukum dalam Islam itu sejak zaman Rasulullah sudah ada. Dan Rasulullah juga terjadi tidak pernah menyalahkan. Tidak pernah menyalahkan, dia mengatakan ini bagus, ini bagus. Yang penting bahwa hukum Islam itu elastis. Tadi itulah sebabnya yang memotivasi Imam Syafi'i mengatakan al-hukmu yadul ma'iyati wujudan wa adaman itu. Nah, oleh sebab itu sekarang ketika misalnya para ini kita katakan para karamun, para pimpinan para pesantren menyampaikan berbagai macam alasan, itu benar semua karena tidak keluar daripada lingkaran kebenaran itu. Nah, itu. Jadi nanti dalam perumusannya itu semua ditampung. Semuanya ditampung. Yang menyatakan pilih pertama wajib misalnya, apa alasannya? Tentu tidak pernah daripada alasan ini ialah itu. Bagaimana kaifiatnya? Barulah kasatnya apa? Karena kita bisa terlepas, ilah, kemudian kaifiat dan kasat. Itu nanti yang akan melahirkan dan semuanya akan tertampung. Dan memang ada persamaan ibarat yang disampaikan tadi, karena memang begitu. Satu ayat sama jadi alasannya orang yang membolehkan dan tidak membolehkan, tapi sudut pandang interpretasinya yang berbeda. Nah, itulah sebabnya maka kami dari apapun statusnya kesempatan ini adalah sangat-sangat mengapresiasi semua yang tadi disampaikan itu benar semuanya, benar semuanya. Nah, ini adalah pandangan kita kepada zahirnya tentang hakikatnya nanti Allah sampaikan. Namun aku bizahir, wallahu yatawalla sarair. Oleh sebab itu, saya katakan hal ini supaya jangan ada malu menyampaikan pendapatnya. Semua silakan punya kesempatan untuk berbicara. Nah, kemudian kesimpulan daripada apa yang saya katakan ini, bahwa nanti dalam menentukan bagaimana si hukum cilpring itu tidak lepas daripada hukum yang lima. Karena dari sudut pandang ilah, kemudian kaifiat dan syariat kasatnya itu. Nah, kemudian begitu juga nanti mengenai transaksi dalam transaksi di
pompa-pompa bensin, itu juga akan terjadi seperti itu. Dengan ibarat yang satu, tapi sudut pandang kita berbeda-beda. Itulah multi interpretasi yang sah di dalam. Yang penting ada alasan kita, ya, ada alasan kita. Tapi itu prinsipnya begini. Kalau memang kita tidak sepaham lah dengan alasan yang disampaikan oleh teman, itu tidak berarti kita akan membonsai apa yang dikatakan oleh itu. Tapi kita harus benar-benar mencari suatu alasan yang bisa memperkuat apa yang kita katakan. Dengan tidak mengkat pendapat daripada yang lain, kita katakan salah tidak ini. Karena itu merupakan etika daripada sebuah mahsul masail yang diwariskan oleh Nahdlatul Ulama sejak awal sampai mungkin sampai kiamat, ya, selama negara ini, dunia ini masih ada. Ini sekedar apresiasi kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk jangan canggung untuk menyatakan pendapat. Karena apa? Kullu narabun wa mardudun illa sahibatul qabri kata zaman. Semua kita yang bisa ditolak kecuali yang punya kubur ini, kata Imam Malik. Semua kita bisa menolak, juga bisa ditolak. Ketika tidak ditolak, jangan berarti kan kita dimusuhi. Jangan, itu sudah biasa. Dan prinsipnya itu adalah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin muslim. Ini artinya motivasi kita apa? Kalau kita ragu-ragu terhadap pendapat orang lain, maka datangkan pendapat yang paling tidak sama dengan apa yang kita sudah sampaikan. Nah, itu sekali lagi kesimpulannya, semua yang disampaikan adalah termasuk pendapat-pendapat yang sangat-sangat bagus dan mulia, akan memperbanyak khazanah ilmiah kita ke depan. Jadi jangan sampai merasa canggung, malu, sampaikan saja lah gitu. Nanti Allah yang menilainya bagus dan tidaknya. Jadi terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mohon kesediaan perumus selanjutnya beliau perlu Alhamdulillah,